Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali kita di ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching dengan Alur Tirta. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Agus Sukron Mufatihin SPD dan Ibu Heni Arifiana SPD di bawah bimbingan fasilitator Bapak Kartono SPD dan pengajar praktik Bapak Munawar SPD. Tujuan pembelajaran khusus, CKP dapat membentuk komunitas praktisi dengan CKP lain untuk berlatih melakukan diskusi percakapan coaching dengan Alur Tirta guna memecahkan masalah. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coach melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coach adalah mitra. Alur percakapan Tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. T. A. Tanggung jawab. Praktik coaching kasus 1, Ibu Heni Arifiana akan berperan sebagai coach dan Bapak Agus Sukron akan berperan sebagai coach. Praktik coaching kasus 1, latar belakang kegiatan coaching. Ibu Heni adalah seorang guru di kelas rendah. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, dan ada juga murid yang sangat lemah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Tujuan kegiatan coaching. Ibu Heni ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya yaitu Pak Agus agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat siswa menjadi lebih memahami pembelajaran yang disampaikannya dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Ya Pak Agus. Pak Agus, apakah jenengan ada waktu buat saya? Saya ingin ngobrol sebentar ini Pak Agus. Oh iya, Bu Heni, kira-kira mau ngobrolkan apa Bu Heni? Monggo. Begini Pak, ini tentang murid saya. Terus terang, saya merasa galau ini hari ini. Ada permasalahan apa Bu Heni kok bisa menjadikan Bu Heni galau itu ada apa? Begini Pak, ini di dalam kelas saya, ini ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan Pak. Murid yang ini ya, gimana Bu? Murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran saya yang Oh saya iya, sampaikan, ya. jadi Bu Heni memiliki permasalahan murid yang kesulitan dalam memahami pelajaran Bu ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu itu permasalahannya seperti apa Bu? Iya, setelah saya melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, ini ada beberapa faktor yang mendasari anak tersebut mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, Pak. Ini yang pertama, ini ada siswa yang tidak sarapan pagi, sehingga ketika saya menyampaikan pelajaran di kelas, ini mereka kurang fokus karena merasa lapar karena tidak sarapan dari pagi. Kemudian faktor yang kedua, memang anak tersebut itu kurangnya memahami ya Pak, masih kurang dalam memahami apa yang saya sampaikan untuk mata pelajaran yang saya sampaikan ini masih lambat untuk memahaminya. Kira-kira seberapa besar harapan Bu Heni tentang pembelajaran yang Bu Heni lakukan di kelas terhadap murid-muridnya? Ya, baik Pak Agus, dari beberapa faktor tadi, ini saya memiliki harapan besar bahwa anak-anak tentunya bisa lebih paham apa yang saya sampaikan, kemudian materi pelajaran yang saya ajarkan ini dapat diserap dengan baik oleh anak didik saya, kemudian mereka juga bisa fokus dalam pelajaran. Ketika saya menyampaikan pelajaran, ini tidak ada siswa yang melamun ataupun kurang konsentrasi begitu, Pak. Jadi mereka bisa mengikuti pelajaran yang saya ajarkan dengan baik. Itu harapan saya tentunya.
Setelah Bu Heni mengetahui permasalahan, eee, dan harapannya Bu Heni anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak ada yang melamun tadi Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira setelah mengetahui permasalahan tadi, kira-kira apa yang akan Ibu Heni lakukan agar anak bisa lebih perhatian ketika pembelajaran? Iya, Pak. Supaya anak bisa perhatian, kemudian bisa fokus dalam pelajaran, ini saya melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah mendekati anak-anak tersebut secara pribadi, Pak. Itu saya melakukan pendekatan, kemudian saya tanya kenapa, permasalahannya seperti apa, saya melakukan pendekatan. Kemudian untuk yang langkah-langkah yang berikutnya, saya menginformasikan orang tua untuk selalu memberikan sarapan kepada siswa-siswa sebelum berangkat ke sekolah. Jadi saya menginformasikan di grup WA kelas untuk orang tua agar menyiapkan sarapan ketika anak-anak sebelum berangkat ke sekolah. Jadi saya berkolaborasi dengan orang tua juga, Pak, untuk menangani permasalahan tersebut. Ya, Pak Agus. Baik Bu Heni, ini Iya, sinyal saya agak terganggu, iya. semoga tidak Iya, mengganggu Pak. berjalan Ya, coaching ini itu nggih. apa-apa. Nah, Eee, kemudian kira ini Pak, ada satu lagi langkah-langkah yang saya berikan untuk anak yang masih lambat dalam memahaminya. Ini saya akan memberikan bimbingan berupa latihan soal-soal untuk lebih memahami pelajaran apa yang saya sampaikan. Jadi saya memberikan bimbingan secara khusus, Pak. nggih, eee, kira-kira itu kapan Bu Heni melakukan bimbingannya? Iya. Bimbingan yang saya lakukan ini tidak mengganggu proses belajar mengajar ya Pak. Jadi saya melakukannya ketika jeda pelajaran ataupun jam istirahat. Yang sering saya lakukan adalah setelah pulang sekolah Pak. Saya menambah jam sekitar 10 sampai 15 menit untuk anak-anak yang memang masih belum memahami dalam pelajaran yang saya sampaikan. Jadi ada tambahan waktu tersendiri Pak. Artinya yang Bu Heni lakukan itu tidak mengganggu pelajaran nggih. Iya Bu Pak. Heni, kira-kira Iya Pak. ini apa komitmen Bu Heni tentang pemecahan masalah bagi anak-anak tersebut, Bu? Nah, komitmen saya tentunya anak-anak bisa lebih memahami lagi ya, Pak, materi apa yang saya sampaikan, kemudian bisa fokus dan konsentrasi terhadap pelajaran. Ya, itu harapan saya, kemudian anak-anak tersebut tidak mengalami kesulitan dalam pelajaran lagi, Pak. Agar tujuan dari apa yang diharapkan Bu Heni itu tercapai, ini siapa yang akan membantu Bu Heni? Ya, yang membantu saya terutama Bapak Kepala Sekolah yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada saya, kemudian rekan-rekan sejawat saya, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah maupun Bapak Ibu guru kelas maupun mapel, kemudian adalah yang terpenting orang tua, Pak. Karena peran orang tua itu memang sangat luar biasa sekali di dalam pendidikan di rumah tentunya. Karena memang waktu di sekolah itu lebih sebentar daripada di rumah. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali. Jadi saya berkolaborasi dengan lingkungan sekolah, kemudian orang tua, serta Bapak Ibu guru, serta kepala sekolah. Begitu, Pak. Oke. Sementara ini sejauh apa Bu Heni berkolaborasi dengan orang tua, dengan sekolah, dan rekan-rekan pendidik untuk pemecahan masalah ini, Bu? Ya, dalam memecahkan masalah ini Yang tentunya sudah Bu Heni lakukan? iya, yang sudah saya lakukan tentunya tadi berkolaborasi, kemudian meningkatkan komunikasi, Pak. Yang terpenting adalah saya menjalin komunikasi dengan orang tua serta Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, itu saya menjalin komunikasi sehingga tercipta apa ya, bimbingan belajar yang lebih mendalam lagi, Pak. Itu, Pak. Artinya sering ini ya, berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan kepala sekolah, itu sangat bagus sekali Bu Heni. Eh,
untuk tindak lanjut ke depannya apa yang akan Bu Heni lakukan? Iya, untuk menerapkan tadi sehingga permasalahan yang siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, tindak lanjutnya ya tadi sudah saya sampaikan, Pak. Saya akan meningkatkan komunikasi dengan orang tua, kemudian mendekati siswa yang punya permasalahan. Saya melakukan pendekatan secara pribadi. Itu tindakan yang saya lakukan, Pak. Baik Bu Heni, eh, semoga apa yang akan Bu Heni lakukan terhadap permasalahan ini menambah anak-anak lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar di kelasnya Bu Heni. Selanjutnya saya akan tanya ini ke Bu Heni, bagaimana Ya, Pak. perasaan Bu Heni setelah berbincang dengan saya? Ya, Pak Agus, setelah saya berbincang dengan Pak Agus, tentunya saya merasa lebih lega, Pak. Saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga saya dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih Pak Agus sudah menyempatkan waktu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali. Ya, ada hal lain mungkin yang ingin disampaikan Bu? Tidak Pak Agus, cukup. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu. Ya Pak, terima kasih. Praktek coaching kasus 2. Bapak Agus Sukron akan berperan sebagai coach dan Ibu Heni Arifiana akan berperan sebagai coach. Latar belakang kegiatan coaching. Pak Agus adalah seorang guru di kelas 4. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi murid yang suka jahil dengan temannya, mudah marah sehingga membuat kelas kurang kondusif dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Tujuan kegiatan coaching. Pak Agus ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya yaitu Ibu Heni agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk siswa yang mudah marah tersebut agar dia bisa mengendalikan emosi negatifnya dan mudah menghargai orang lain sehingga proses KBM di kelas berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Sehat Pak Bu Heni? Agus. Ya, Nggih. alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Apakah Bu Heni punya waktu ini? Ya, saya ada waktu Pak, alhamdulillah. Apakah ada yang ingin Pak Agus sampaikan? Uh, ada Bu, Nggih, ingin kalau boleh tahu. berbincang-bincang dengan Bu Heni nih. Oh, nggih. Baik Pak Agus. Ada apa ya? Apa yang ingin Pak Agus sampaikan kepada saya? Ya ini apa, harapannya nanti dengan perbincangan ini saya mendapatkan solusi dari Bu Heni. Begini Bu Heni, Oh, nggih Pak saya Agus. itu ada masalah sedikit ya di kelas. Saya itu ada siswa, salah satu siswa yang dia mudah marah, mudah tersinggung, dan kalau ada temennya yang ini jahili dia sedikit pun dia langsung marah-marah. Akhirnya kondisi kelas tidak kondusif dan kita dan saya sendiri akhirnya menghabiskan waktu lebih dari mengambil waktu jam ini. Oh, nggih Pak Agus, dari apa yang jenengan sampaikan tadi, ada anak yang pendiam, kemudian suka marah-marah, serta mudah tersinggung, sehingga jenengan menghabiskan waktu ketika jam pelajaran nggih, untuk mengatasi anak tersebut. Lah kira-kira apa faktor yang menyebabkan anak tersebut bisa seperti itu, Pak? Saya pernah
tanya sama teman-teman di kelasnya Bu, itu memang anak tersebut sejak kelas 2 itu mudah marah. Nah, untuk faktornya itu apa ya? Saya belum lebih mendalami Bu. Iya, baik Pak Agus. Lah ini dari apa yang jenengan sampaikan tadi, ini harapan Pak Agus kira-kira seperti apa ya? Setelah dari faktor yang menyebabkan anak tersebut mungkin dari kurangnya perhatian dari orang tua ataupun mempunyai masalah dari keluarga, mungkin Pak Agus bisa sampaikan apa anak tersebut itu memang minta perhatian lebih kepada jenengan Oh, sebagai guru. iya Oke. Bu, saya jadi ingat ini, anak tersebut itu kata teman-temannya nih Bu, Ya. dia itu suka marahnya itu sejak ibunya kerja ke luar negeri. Oh, nggih. Ya, lah di rumah dia bersama siapa, Pak, tinggalnya, Pak? Anak tersebut? Wih, di rumah dia tinggal dengan ayahnya saja. Di Oh, rumah dia jadi tinggal dengan mungkin ayahnya Bu. nggih, mungkin itu anak tersebut memang kurang perhatian dari orang tua nggih, Pak, karena mungkin kesibukan ayahnya yang bekerja, karena ibunya yang pergi ke luar negeri, jadi anak tersebut ketika di rumah memang kurang perhatian dari keluarganya. Nah, jadi di sekolah itu anak tersebut cari perhatian dengan teman-temannya. Mungkin ya faktornya seperti itu ya, Pak. Hmm, Ya. iya iya Lah, betul Bu. misalkan ini apabila ada rentang nilai 1 sampai 10, lah kira-kira Pak Agus ini ada di posisi level berapa ya, Pak? Untuk kasus ini mungkin saya baru di level 5 Bu, karena minimnya informasi yang saya dapatkan tentang anak tersebut. Oh, Atau mungkin karena saya sendiri ya, ya, mungkin karena ini di kelas jenengan sekarang jenengan kamu kelas 4 ya? di kelas 4 Bu. Ya. Nah, di kelas 4 ini Sebetulnya murid mungkin saya itu hanya 17 Bu, 17 siswa ya. Jadi kalau yang satu ketika kelas itu. ada salah satu siswa kita yang seperti itu akan menonjol sekali ya Pak tentunya Iya, ya memang sangat ini ketika di akhirnya kelas. Ya. mengganggu, sangat mengganggu kondusivitas kegiatan Dalam proses belajar belajar mengajar di mengajar ya. kelas Bu. Oke. Ya, Ya, dalam ya Pak proses Agus. pembelajaran. Iya. Lah dari strategi atau langkah-langkah untuk mengatasi dari masalah yang jenengan ini, untuk mengatasi anak yang suka marah, kemudian mudah tersinggung, serta suka menjahili teman-temannya, ini strategi atau langkah-langkah apa yang jenengan gunakan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Iya Bu, yang pertama karena dulu itu kasusnya agak lumayan parah Bu ya. Jadi anak tersebut itu pernah menyorek-nyorek baju temennya Bu, Oh, ya. ditulis dengan kata-kata bullying yang kurang pantas lah. Akhirnya orang tua dari si korban ini, korban yang dicoret-coret bajunya itu, tidak terima, Ya. meminta ke saya selaku guru kelasnya untuk memanggil orang tua dari anak tersebut. Akhirnya saya panggil itu orang tua dari anak yang pendiam dan suka marah ini. Setelah Ya. saya panggil, saya mendapatkan beberapa informasi dari ayahnya. Itu memang di rumah dia yo ini, versi ayahnya itu komunikasi biasa dengan ayahnya. Jadi kalau minta sesuatu Hmm. juga bilang, tidak pernah menyembunyikan. Akan tapi anak ini pernah dapat trauma masa lalu dari ayahnya. Oh, Ayahnya ya. pernah menggambar pakai
Tangan. Anu sandal Bu, Oh, pakai sandal. pakai sandal akhirnya dia berdarah, sampai berdarah. Hmm, Ya karena ini, Kak, bilangnya karena waktu sudah sore disuruh mandi nggak mau, juga sudah menjelang maghrib, badannya masih ini kan kotor-kotoran itu, iya. dan dipaksa pulang dan digambar itu waktu kecil dulu. Setelah saya dapat informasi itu dari ayahnya, kalau itu sama ayahnya hanya komunikasinya sekedar itu ya komunikasi biasa, tapi tidak sampai ini, tidak sampai mendalam itu loh Bu, komunikasinya itu dengan ayahnya. Paling hanya sekedar pengen sesuatu disampaikan, artinya dia tidak, kurang terbuka lah, kurang terbuka dengan ayahnya pun kurang terbuka. Bisa dimaksud Bu ya? Iya, bisa Pak. Iya. Ya, Dari yang jenengan sampaikan tadi, ini memang peran orang tua itu sangat penting sekali ya bagi anak. Terutama anak kita itu bisa menimbulkan trauma masa lalu yang begitu luar biasa, tentunya akan membekas di hati ya Pak, untuk anak tersebut. Sehingga perilaku mereka mungkin meniru orang tua mereka, jadi mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari sini Pak Agus sudah melakukan langkah atau strategi yang sudah memanggil orang tua si anak tadi, sehingga Pak Agus sudah menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah, kemudian berkolaborasi ya Pak untuk menangani anak tersebut, ya, sehingga perilakunya mungkin bisa lebih baik lagi ya. Ya, ini selain memanggil orang tua, apakah ada pendekatan atau strategi secara pribadi yang jenengan lakukan kepada anak tersebut? oh iya Bu. Eh, jadi setelah saya dapat informasi ini kan, memang karena kasusnya itu sejak kelas 2 ya, kelas 2 kelas 3 kebetulan kelas 4 bertemu dengan saya. Saya dapat ini informasi dari wali kelas yang lama itu, di kelas 3 tidak sembuh, masih suka marah, lihat di kelas 4 ketemu saya juga masih suka seperti itu Bu. Oh iya. Saya ini akhirnya yang saya lakukan setelah kejadian tadi ya, nyoret baju temennya dan orang tuanya tidak terima itu, saya mencoba setiap hari itu menanyakan aktivitas anak tersebut ketika di rumah, terus ini ketika ada tugas yang tidak selesai saya coba dekati, saya juga sampaikan kalau ada permasalahan cerita ke saya, dan kalau ada temennya yang suka jeli tak suruh cerita ke saya, itu Bu yang baru saya lakukan ke anak tersebut. Oke. Lah ketika melakukan pendekatan itu biasanya kapan Bapak melakukan pendekatan secara pribadi kepada anak tersebut, Pak? Saya akan kegiatannya di rumah. Jadi sebelum proses pembelajaran, ini kan proses pembelajarannya jam 7. Jadi anak Iya. sudah sampai di sekolah itu jam 7 kurang seperempat. Di jeda 15 menit itu saya biasanya ini tanyakan kondisi di rumah satu satu ya, barengan itu. Lah khusus untuk satu murid yang bermasalah ini saya berikan waktu lebih biasanya Bu, untuk nanyakan aktivitas di rumah, permasalahan apa itu, dan selebihnya di sela-sela pembelajaran. Kalau ada kesulitan atau ada permasalahan ketika menyelesaikan tugas, begitu Bu. Oh ya, bagus sekali Pak. Rencana yang langkah-langkah dan strategi yang jenengan terapkan itu sangat bagus sekali. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam menangani kasus ini, Pak? Yang terlibat dalam menangani kasus anak tersebut, yang pertama tadi orang tua itu Bu ya, karena saya juga Iya. pernah manggil orang tuanya, dapat informasi lumayan banyak dari orang tuanya, termasuk wali kelasnya yang lama, dan ini mapel guru mapel di kelas kami, di kelas saya, dan sama teman-teman dari murid yang bermasalah itu Bu. Iya, jadi kolaborasi ya Pak antara orang tua, kemudian rekan-rekan guru, kemudian teman-temannya juga terlibat semua ya dalam mengatasi kasus tersebut ya.
Ya, terlibat semua, Bu. Ya, baik Pak Agus. Selanjutnya untuk tindakan untuk mengatasi masalah tersebut atau tindak lanjut yang jenengan lakukan itu seperti apa tindak lanjutnya? Supaya anak itu tidak mengulanginya lagi, mengulangi perbuatan yang suka marah-marah atau mudah tersinggung. Ini apa tindak lanjutnya jenengan seperti apa? Ya, kalau dia melakukan sebab dari marahnya itu ya, dia melakukan pelanggaran yang berat di sekolah, saya sudah memberikan Sanksi. peringatan ke Ya, dia, membuat surat pernyataan dan dipanggil orang tuanya. Itu membuat surat pernyataan diketahui oleh wali kelas, diketahui oleh, karena kami di sekolah swasta itu ada kesiswaan, Bu, oh iya diketahui oleh Pak. kesiswaan dan dipanggil orang tuanya. Untuk kasus yang ringan, tidak sampai merugikan orang lain, hanya dia marah, yang kita lakukan hanya ini, menasehati untuk tidak mengulanginya lagi. Oh iya. Bagus sekali Pak Agus, jenengan sudah menerapkan tindak lanjut, kemudian tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dari obrolan kita, ini perasaan sampai saat ini setelah melakukan percakapan dengan saya, ini perasaan yang jenengan bagaimana sekarang Pak? Ya. Perasaan saya yang jelas senang, Bu, karena bisa mendapat solusi dari Bu Heni, sudah memberikan ini tadi solusi-solusi ya untuk permasalahan saya ini, dan sebetulnya permasalahan tadi ya semoga nanti permasalahan itu bisa terselesaikan dengan sebab saya bercakap-cakap dengan Bu Heni ini. Ya. Baik Pak Agus, dari obrolan kita tadi sudah kita temukan solusi untuk kasus jenengan. Apakah ada hal yang perlu dibicarakan lagi? Sudah cukup atau masih Iya, ada yang perlu dibicarakan Pak? sepertinya sudah cukup, Bu. Saya jadi semakin yakin ini dari yang disampaikan Bu Heni untuk saya bisa menyelesaikan permasalahan dari anak tersebut. Ya. Semoga kondisi anak tersebut semakin membaik dan ini proses belajar KPM di kelas saya berjalan dengan lancar. Gitu, Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak. Semoga Bapak dalam mendidik siswa, kemudian tercipta kenyamanan di kelas, sehingga tidak terjadi lagi untuk anak yang suka marah, kemudian mudah tersinggung dan menjahili teman ya Pak. Semoga jenengan bisa melaksanakan tugas dengan baik, kemudian anak-anak dapat bersifat baik di sekolah maupun bersama teman-temannya. Baik Pak Agus, kalau tidak ada hal yang ingin disampaikan lagi, monggo, semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan ya Pak. Amin, Oke. amin. Terima kasih, Bu Heni. Sama-sama Pak Agus. Ya, Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga